siang bolong di tol berdarah. Seorang perwira TNI muda bernama Letda Aditya Pratama, yang dikenal sebagai anggota Kopassus Teladan, dikeroyok brutal oleh sejumlah polisi, dipimpin oleh Bribka Rangga, saat sedang berkendara bersama istrinya, Nadira, seorang guru TK, di tengah teriakan dan pelukan penuh darah sang istri. Sebuah kalimat mengejutkan dari Aditya membuat para polisi tiba-tiba diam ketakutan. Siapa sebenarnya Letda Aditya? Apa motif sebenarnya Bribka Rangga? Dan apakah ini cuma bentrok biasa atau bagian dari konspirasi besar berseragam? Saksikan kisah nyata yang viral ini hingga akhir karena YouTube tak akan berhenti merekomendasikan. Jika kamu belum tahu kebenarannya, jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe channel Alessia Story, tekan tombol like kalau kalian suka videonya, dan komen di bawah dari mana asal kalian biar kita bisa saling kenal. Yang paling penting tonton sampai selesai karena ceritanya bakal bikin kalian merinding dan penasaran. Trik siang menyengat aspal jalan tol yang membentang jauh tanpa teduh. Langit bersih, tanpa awan, seolah menyingkap segalanya. Suara kendaraan melesat kencang, menyisakan gema mesin yang beradu dengan panas. Di tengah lalu lintas itu, sebuah mobil sedan hitam melaju tenang di lajur kanan, dikemudikan oleh seorang pria berseragam sipil rapi dengan potongan rambut cepak militer. Di sampingnya duduk seorang wanita berhijab sederhana dengan wajah teduh dan tangan sesekali menggenggam lengan suaminya. Letda Aditya Pratama, perwira TNI yang baru saja pulang dari tugas pengamanan di Papua, tengah menikmati hari cuti bersama sang istri, Nadira. Baru 1 bulan mereka resmi menikah. Dan hari itu adalah momen istimewa keduanya, hendak berkunjung ke rumah orang tua Nadira di Bekasi, mengantar bingkisan kecil yang ia janjikan sejak sebelum pernikahan. "Mas, pelan sedikit, depan kayaknya ada razia," ujar Nadira. Melihat dari kejauhan, sebuah barikade kecil di pinggir tol. Aditya mengangguk, memperlambat laju kendaraan. Di kejauhan, tampak 4 pria berseragam polisi mengarahkan mobil untuk menepi. Salah satu dari mereka melambai sambil menunjuk ke bahu jalan. Aditya menghela napas. Padahal kita nggak salah apa-apa. Tapi ya sudah, berhenti saja. Mobil pun berhenti perlahan. Seorang polisi berpangkat brigadir kepala menghampiri dengan ekspresi dingin. Di dadanya tertulis Bribka Rangga selamat siang. "Surat-surat, tolong ditunjukkan," ucapnya tanpa senyum. Aditya merogoh dompet dan menyerahkan SIM serta STNK. Nadira memperhatikan dengan cemas, merasa ada sesuatu yang aneh dari cara polisi itu memandang mereka. Bukan sekadar curiga, tapi seperti benci. Bribka Rangga melirik dokumen itu, lalu tatapannya pindah ke wajah Aditya. "TNI, ya?" Aditya mengangguk, sopan. "Betul Pak, saya Letnan 2 Aditya Pratama. Cuti dinas, ini istri saya." Rangga mendecih pelan. "TNI ya? Pantes gaya sok." Aditya menahan alisnya untuk tidak naik. "Ada yang salah Pak?" 2 polisi lain mendekat. Salah satunya mengambil alih STNK dan berjalan ke arah belakang mobil. Yang satu lagi ikut berdiri di sisi jendela. Nadira mulai menggenggam tangan Aditya dengan gugup. "Kenapa harus diperiksa sedetail itu? Ini kan bukan razia resmi kan?" tanya Odi. "Jangan ngajarin saya, ya?" sahut Rangga keras. "Kalau kamu merasa tentara, jangan sok berlagak paling benar di sini." Suasana mulai memanas. Beberapa kendaraan melambatkan laju, penumpang mulai merekam dari jauh dengan ponsel mereka. Bribka Rangga semakin mendekatkan wajahnya ke jendela. "Ayo turun, saya periksa barang-barang kalian," bentaknya. Aditya membuka pintu dan turun, tetap menjaga ketenangannya. Namun Bribka Rangga langsung mendorong bahunya dengan kasar. "Cepat, jangan lama." "Jangan sentuh saya sembarangan Pak. Saya tidak melawan, saya kooperatif," jawab Aditya tegas. Sayangnya, justru ketenangan itu membuat para polisi semakin gelisah. Seolah merasa dilecehkan karena tidak ditakuti. Dalam hitungan detik, 2 polisi lainnya ikut mengepung. Rangga mencengkeram kerah baju Aditya dan mendorongnya ke bodi mobil. "Jangan sok pahlawan di sini, tentara," teriaknya. "Apa-apaan ini?" Nadira turun dari mobil, mencoba menarik lengan suaminya. Mas jangan." "Buk!" Satu pukulan mendarat di rahang Aditya. Nadira berteriak. Suaminya oleng, namun tidak membalas. Tiba-tiba, 3 polisi langsung ikut mengeroyok. Pukulan dan tendangan menghujani tubuh Aditya yang mencoba bertahan. Nadira memeluk tubuh suaminya sambil menjerit. "Tolong! Dia nggak salah! Tolong! Hentikan!" Air mata Nadira membanjir. Teriakan itu menggema hingga terdengar ke beberapa pengemudi lain.
Seorang sopir truk merekam dari kejauhan. Beberapa pengendara motor mulai berhenti di pinggir jalan. Polisi-polisi itu tidak menyadari bahwa adegan brutal mereka sedang disaksikan. Ribuan mata dari layar ponsel dalam hitungan menit, Bribka Rangga menatap Aditya yang tersungkur dengan darah menetes dari sudut bibir. Ia bersiap melayangkan satu tendangan lagi ke arah dada. Namun tepat saat itu, Aditya membuka mata dan berkata dengan suara rendah tapi jelas, "Saya perwira aktif Kopassus. Kalau saya mati hari ini, nama kalian semua tercatat." Hening, seakan waktu berhenti. Langit tetap terang, tapi dunia seperti mengerut. Bribka Rangga terdiam. Dua polisi lainnya perlahan mundur, entah karena sadar akan ucapannya, atau karena ketakutan sejati yang baru muncul. Kata Kopassus seperti lonceng kematian bagi kesombongan mereka. Nadira masih memeluk Aditya, menggigil. Darah mengotori jilbabnya. Ia menatap satu persatu polisi yang kini hanya terpaku bingung harus apa. Seseorang dari kerumunan meneriakkan, "Rekam! Upload ke TikTok!" Itu tentara dikeroyok polisi. Suara klakson bersahutan. Beberapa orang mulai turun dari mobil. Polisi-polisi itu mulai panik dan tergesa meninggalkan lokasi. Bribka Rangga tampak gemetar. Matanya menghindar dari tatapan Aditya yang masih terbaring lemah. Tak lama kemudian, sebuah mobil militer dari arah seberang berhenti. Dua anggota TNI turun, langsung berlari menghampiri Aditya dan Nadira. "Letda Aditya." "Astaga, kami bawa ke rumah sakit sekarang juga," ucap salah satu prajurit. Mengenakan baret merah, Nadira hanya bisa mengangguk sambil menangis. Tubuhnya gemetar, dan suaminya kini tak sadarkan diri. Sore itu, berita pun mulai menyebar. Video pengeroyokan berdurasi 2 menit 38 detik menjadi viral. Judulnya jelas, "TNI Diker 0, Y0K Polisi." Istri menangis. Bribka Rangga beringas. Rakyat mulai bertanya, bagaimana bisa ini terjadi? Apa motifnya? Dan siapa sebenarnya Letda Aditya Pratama? Dan hari itu, Indonesia baru saja menyaksikan potongan pertama dari kisah besar yang akan membuka luka lama antara dua seragam yang seharusnya bersatu. Tangisan Nadira masih terngiang bahkan saat deru ambulans mulai terdengar mendekat. Tubuh Letda Aditya Pratama kini terbaring di atas tandu lapangan darurat militer. Matanya setengah terbuka, bibirnya pecah, dan dada kiri menunjukkan lebam menghitam. Dua anggota TNI berpakaian loreng membantu menstabilkan posisinya, sementara Nadira terus menggenggam tangan suaminya tanpa lepas. "Mas, kamu kuat ya? Kamu harus kuat," bisiknya pelan. Berulang-ulang. Di sudut jalan tol yang kini menjadi saksi insiden memalukan itu, kerumunan sudah bertambah ramai. Puluhan kendaraan berhenti, banyak yang merekam. Ada pula yang hanya terdiam, ngeri. Salah satu petugas militer berpangkat sersan menghampiri Nadira. "Bu Nadira, kami bawa Bapak ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Ibu bisa ikut di mobil medis kami." Nadira mengangguk lemah. Ia sudah kelelahan fisik dan batinnya suma-suma remuk. Pukul 15,2, ruang gawat darurat Rumah Sakit Gatot Subroto. Ruangan steril dengan aroma alkohol dan suara mesin monitor detak jantung menjadi latar berikutnya dari perjuangan Aditya di luar ruang ICU. Nadira duduk ditemani seorang wanita parubaya berseragam Korps Wanita TNI, Angkatan Darat Mayor Rani Kartika, sahabat lama almarhumah Ibu Aditya. "Nadira, kamu harus kuat. Kamu juga pejuang sekarang," ucap Rani sambil menggenggam bahunya. Nadira menunduk. "Saya masih tidak percaya, Bu. Polisi yang harusnya melindungi justru menganiaya suami saya. Saya lihat sendiri, mereka menendang Mas Aditya seperti binatang." Mayor Rani mengepalkan tangannya. Ia sudah menerima kabar dari Kepala Staf Kopassus sejak 1 jam lalu. Semua jalur komunikasi internal TNI kini aktif. Dan di sisi lain, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan apapun. Sementara itu, di markas besar Polri ini sudah viral, Pak, ucap Kompol Togar, menyerahkan tablet pada atasannya. Video yang dimaksud sudah mencapai 2,1 juta views hanya dalam 4 jam. Ribuan komentar membanjiri, mulai dari kritik tajam hingga kemarahan terbuka pada institusi. Kombes Pol Rahmat Nugraha, atasan langsung Bribka Rangga, menghela napas panjang di ruangan Berate yang mendadak terasa panas, wajahnya menegang. "Apa status Rangga dan timnya?" "Sudah kita panggil, Pak, tapi Rangga belum datang. HP-nya tidak aktif." Yang dua lainnya ngaku hanya ikut-ikutan. Kombes Rahmat menggeleng. "Ini bukan sekadar tabrakan ego. Ini akan jadi bola api kalau TNI menekan dari atas. Panggil Propam, siapkan pernyataan resmi. Rangga harus dinonaktifkan segera. Jangan sampai kita dituduh melindungi preman berseragam." Pukul 18,0.
tagar "Kami Bersama Adni" meledak di media sosial sementara para jurnalis berlomba memburu kebenaran. Publik sudah lebih dulu memutuskan siapa yang harus mereka bela. Foto Nadira berlutut memeluk suaminya yang berdarah menjadi ikon baru perjuangan rakyat sipil melawan arogansi aparat. Komentar netizen pun membanjir. Biar tentara atau bukan, manusia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Bribka harus dipecat. Kalau bisa dihukum militer sekalian. Ibu Nadira, kuat ya Bu. Kami semua mendukungmu. Influencer dan tokoh masyarakat mulai angkat suara. Bahkan seorang mantan Jenderal TNI, Letjen Purn Harsono, melalui akun Twitternya menulis, "Jika aparat negara mulai menyakiti sesama pelayan rakyat, maka kita sudah kehilangan kompas moral. Saya minta Mabes Polri bertindak tegas, atau biarkan kami yang turun di dalam ruang Ikhwaditya mulai sadar." Nadira segera berdiri, mendekat, menggenggam tangan suaminya. "Mas, aku di sini. Nadira di sini." Aditya hanya tersenyum lemah. Dengan suara serak, ia bertanya, "Kamu nggak apa-apa, Nadira?" Menangis, tapi ia mengangguk. "Aku nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar, mereka sudah kabur. Tapi semua orang tahu sekarang. Semua lihat." Aditya menggeleng. "Mereka sengaja. Bukan razia biasa." Nadira menatap mata suaminya, mencoba menangkap maksud kalimat itu. Aditya lanjut pelan namun penuh makna. "Bribka Rangga pernah bentrok waktu tugas dulu. Dia punya dendam." Nadira tertegun. Ternyata ini lebih dari sekadar kesalahpahaman. Ini bukan bentrok acak. Ini serangan yang disengaja. Malam hari, konferensi pers, darurat Kepala Divisi Humas Polri akhirnya muncul di hadapan kamera. "Kami menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan oknum anggota Polri dan seorang perwira TNI. Saat ini, Bribka R telah dinonaktifkan dan penyelidikan internal telah dimulai. Kami berkomitmen terhadap transparansi dan keadilan. Namun publik tidak mudah percaya. Apalagi saat wartawan menanyakan lokasi Bribka Rangga, jawabannya menggantung." Pagi berikutnya, di rumah Nadira belum tidur semalam suntuk. Ia membuka ponselnya dan mendapati notifikasi masuk bertubi-tubi. Ratusan pesan dukungan, tawaran bantuan hukum, hingga permintaan wawancara. Salah satu pesan masuk dari akun bernama Suara Rakyat TV. Isinya, "Kami ingin mengundang Ibu Nadira menjadi narasumber untuk berbicara tentang kejadian kemarin. Anda tidak sendiri. Rakyat ingin mendengar dari Ibu langsung." Nadira menunjukkan pesan itu pada Aditya, yang masih di ranjang rumah sakit. "Mas, aku pikir aku harus bicara. Dunia harus dengar kebenaran ini dari kita, bukan dari pernyataan kaku mereka." Aditya menatap istrinya dalam-dalam. "Kamu berani?" Nadira mengangguk. "Kalau bukan kita, siapa lagi?" Hari itu, Nadira mengenakan gamis putih dan kerudung biru muda, dengan mata sembab tapi suara penuh keberanian. Ia duduk di hadapan kamera podcast Suara Rakyat TV. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka cerita tentang apa yang terjadi di jalan tol, tentang darah suaminya, tentang rasa takutnya, dan tentang ketidakadilan yang masih menyelimuti sistem yang harusnya melindungi. Dan ketika video itu tayang, hanya butuh 2 jam untuk menembus 1 juta penonton. Dunia akhirnya mendengar langsung dari wanita yang menyaksikan sendiri. "Mereka bukan hanya memukul suami saya, mereka mencoba menghancurkan harga diri seorang prajurit. Tapi saya tidak akan diam." Dalam waktu kurang dari 12 jam sejak insiden di jalan tol, video berdurasi 2 menit 38 detik itu telah menyebar ke seluruh penjuru media sosial. Diunggah pertama kali oleh seorang sopir truk bernama Eko Siregar. Rekaman itu menangkap seluruh detik dramatis, dari awal keributan, pukulan ke wajah Letda Aditya, jerita Nadira, hingga kalimat legendaris dari Aditya yang menghentikan segalanya. "Saya perwira aktif Kopassus. Kalau saya mati hari ini, nama kalian semua tercatat." Netizen bereaksi bak api disiram bensin. Dalam sekejap, kata Kopassus, Bribka Rangga dan TNI dikeroyok polisi menjadi trending di X, Twitter, TikTok, dan Instagram. Ledakan digital di berbagai platform media sosial. Reaksi masyarakat meledak. Video yang viral dibagikan ulang oleh akun-akun besar. Channel YouTube independen seperti Suara Jalanan, Politik Rakyat, dan Berita Teras langsung mengupas video itu dalam format live streaming dengan ribuan penonton aktif. Kolom komentar dipenuhi emosi. "Kalau bukan TNI, mungkin udah dikubur diam-diam. Hormati TNI. Mereka yang lindungi kita dari musuh luar. Polisi seharusnya teman, bukan penganiaya. Kami rakyat kecil aja takut. Apalagi kalau mereka bisa gebukin tentara begitu." Tak butuh waktu lama, berbagai potongan video yang diedit dengan dramatis mulai muncul. Latar musik sedih, efek slow motion saat Nadira menangis, hingga potongan wajah Bribka Rangga yang diberi stiker penganiaya. Semua memperkuat satu pesan,
kami berdiri bersama Ledda Aditya dan Nadira. Kantor staf presiden bereaksi di tengah kepanikan publik. Suasana di Istana Negara juga ikut memanas. Kepala Staf Presiden, Bapak Hadi Darmawan, mendapat briefing pagi dengan nada tinggi dari tim intelijen sipil dan militer. Video ini sudah dilihat lebih dari 18 juta kali. Ada tekanan luar biasa dari publik, terutama karena yang menjadi korban adalah TNI aktif. Ujar salah satu staf. Kepala staf hanya menatap layar besar di depannya, memperlihatkan rekaman video yang kini bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh netizen diaspora Indonesia di luar negeri. Ini bukan sekadar insiden, ini krisis legitimasi, gumamnya. Di markas Kopassus, Cijantung Letkol Agus Riyadi, Komandan Ledda Aditya tengah berbicara dengan Pangkostrat lewat sambungan. Wajahnya tegang, matanya tidak lepas dari foto wajah Bribka Rangga yang kini terpampang di layar. Dia anak buah saya, kami semua terluka, kata Agus. Bagaimana kondisinya? Tanya suara dari seberang. Luka dalam, patah di tulang rusuk, dua sisi. Tapi lebih dari itu, kehormatannya diinjak, dan rakyat melihat kami tidak akan diam, Jenderal. Jangan bertindak di luar jalur. Tapi pastikan semua tahu, Kopassus tidak akan membiarkan satu tetes darah prajuritnya ditumpahkan tanpa pertanggungjawaban. Di kediaman Nadira, siaran langsung viral Nadira, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, duduk di depan kamera, ditemani jurnalis muda dari podcast Suara Rakyat TV. Ia tampak tegar meski matanya sembab. Bu Nadira, kata sang pewawancara, jutaan orang sudah menonton kejadian itu. Bisa Ibu ceritakan dari awal, bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi? Dengan suara lirih tapi jelas, Nadira memulai. Mas Aditya hanya ingin membawa saya ke rumah orang tua. Kami tidak melanggar lalu lintas, tapi mereka memperlakukan kami seperti kriminal. Bahkan setelah tahu suami saya anggota TNI aktif, mereka tetap memukulnya. Ia berhenti sejenak, matanya berkokok-kokaka. Saya berteriak, saya peluk tubuh suami saya, darahnya menempel di pakaian saya, dan mereka masih memukulnya. Bahkan salah satu dari mereka, saya ingat jelas wajahnya Bribka Rangga menendang bagian perut suami saya. Suasana studio Henning. Penonton yang menonton live streaming mencapai 420.000 orang. Nadira menutup ucapannya dengan kalimat, saya bukan politisi. Saya hanya istri seorang tentara. Tapi jika sistem hukum kita takut menghadapi pelaku kekerasan berseragam, maka saya akan bersuara untuk semua istri di luar sana. Media internasional mulai meliput situs berita asing seperti Al Jazeera, BBC Indonesia, dan South China Morning Post mulai mengangkat topik ini. Officer in Indonesia sparks public outrage. Krisis ini bukan lagi nasional. Reputasi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi ikut dipertaruhkan. Sementara tekanan publik meningkat, sosok yang menjadi pusat kontroversi justru tak bisa ditemukan. Bribka Rangga, yang harusnya berada dalam pengawasan Propam, dilaporkan tidak kembali ke markas sejak semalam. HP-nya mati, rumahnya kosong. Istrinya tidak tahu kemana dia pergi. Lapor Kompol Togar pada atasannya. Sebagian berspekulasi, Rangga dilindungi oleh jaringan dalam. Ada pula yang mencurigai dia mencoba kabur keluar kota. Tak sedikit pula yang menuding atasan langsungnya terlibat di grup internal TNI di Telegram dan WA. Ratusan anggota membagikan video kejadian itu. Banyak yang marah, beberapa bahkan mendesak untuk membalas. Namun perintah dari atas jelas. Tahan, pantau, rekam, tapi jangan bertindak tanpa komando. Mayor Rani Kartika, yang kini menjaga Nadira selama Aditya dirawat, ikut menenangkan para istri TNI yang mulai resah. Kita ini istri pejuang, tapi hari ini giliran kita yang jaga kehormatan mereka dengan suara, dengan akal, bukan dengan kemarahan. Sebuah bocoran dokumen yang viral di Twitter memperlihatkan bahwa Bribka Rangga pernah diturunkan dari pos perbatasan karena terlibat bentrok dengan pasukan TNI 2 tahun lalu. Aditya disebat-sebat menjadi perwira yang menegur Rangga kala itu karena memeras warga sipil di Merauke. Apakah ini motif pribadi, atau ada tengen-tengen lain yang memanfaatkan dendam itu? Hari ketiga setelah insiden, video telah mencapai 50 juta penayangan di berbagai platform. Nadira kini bukan sekadar seorang guru TK dan istri tentara. Ia menjadi simbol perlawanan damai, simbol suara yang tidak lagi bisa dibungkam. Ledda Aditya, meski masih dalam perawatan, mulai membaik. Ia belum banyak bicara, tapi dari sorot matanya, ada satu tekad yang jelas. Kebenaran tidak akan berhenti di video itu saja. Dan di luar sana, rakyat sudah tidak lagi menonton diam. Mereka menunggu langkah berikutnya.
Pagi itu, matahari belum sempurna menyinari jalanan kota. Namun, markas komando daerah militer terlihat sibuk. Letkol Hendra Wirawan, perwira TNI yang sempat menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok polisi di tol, kini duduk dengan wajah dingin. Di ruang pertemuan tertutup bersama komandan garnisun dan beberapa petinggi TNI lainnya. Di sampingnya duduk sang istri, Ningsih, dengan mata sembab dan tangan menggenggam erat tangan suaminya. "Sudah cukup, Letkol Hendra," ucap komandan garnisun, Brigjen TNI Supriyadi, dengan suara berat. "Kami tidak akan diam. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut harga diri seorang prajurit, tapi juga martabat seluruh institusi." Letkol Hendra mengangguk pelan. Luka di pelipisnya sudah dijahit, memar di pipi kiri mulai menghitam. Namun yang paling menyakitkan bukan luka fisik, melainkan penghinaan dan ketidakadilan yang nyaris ia telan bulat-bulat. Ningsih menguatkan genggamannya. "Pak, saya tidak bisa tidur." Wajah mereka masih terbayang. Bribka Rangga dan teman-temannya seperti tak punya hati. Mereka tertawa waktu memukuli abang. Bahkan waktu saya teriak-teriak minta tolong, mereka tidak peduli. Ruangan itu mendadak hening. Tatapan para perwira berubah dingin. Bukan hanya karena rasa solidaritas sesama TNI, tapi juga karena benih kemarahan yang mulai tumbuh dalam diam. "Data lengkap siapa saja yang terlibat sudah kami dapat," ucap Kapten Dimas, Kepala Intel Garnisun. Selain Bribka Rangga, ada Bribtu Wahyu, Aibda Kurniawan, dan satu orang berpakaian preman yang belum teridentifikasi. Namun semuanya bagian dari Polsek Metro Selatan. "Sudahkah kita ajukan koordinasi resmi ke Mabes Polri?" tanya Brig Supriyadi. "Sudah, Jenderal. Tapi belum ada balasan. Hanya ada kabar bahwa Bribka Rangga sudah dinonaktifkan dan sedang diperiksa Propam. Selebihnya, diam." Letkol Hendra menunduk, menggertakkan rahang. "Saya tidak butuh balas dendam. Saya ingin keadilan untuk istri saya, untuk saya sebagai prajurit, untuk institusi ini." Brigjen Supriyadi menatapnya tajam. "Dan kamu akan mendapatkannya." Sementara itu di Tempot Lane, suasana sangat berbeda. Di ruang rapat Polsek Metro Selatan, suasana tegang dan saling menyalahkan mengisi udara. "Kalian pikir kalian bisa tutupi semua ini? Video sudah viral, nama kita sudah rusak," bentak AKBP Aditya, Kapolsek Metro Selatan, kepada para anggotanya yang hadir dalam pertemuan tertutup. Di ujung ruangan, Bribka Rangga tertunduk, wajahnya tegang dan pucat. "Saya tidak tahu, Pak," gumamnya. "Kami pikir dia hanya warga biasa. Dia sempat menantang kami." "Nantang? Itu alasan kalian memukuli seseorang di tengah jalan tol siang hari bolong? Sadar nggak? Kalian bukan preman pasar." Aibda Kurniawan mencoba bicara, "Pak. Dia memaki kami duluan. Dia tidak mau minggir saat pengawalan kami melintas. Dan itu alasan yang cukup buat kalian keroyok dia sampai berdarah-darah. Dia seorang letkol TNI. Kurniawan, kalian kira kasus ini bisa diam begitu saja?" Semua orang terdiam. Suasana berubah muram. Bahkan suara kipas angin di pojok ruangan terdengar menusuk telinga. Beberapa dari mereka sadar bahwa masalah ini bisa berkembang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. AKBP Aditya menarik napas dalam. "Bribka Rangga, mulai hari ini kamu dinonaktifkan. Kamu juga akan menjalani pemeriksaan Propam. Tapi saya kasih tahu satu hal, kalau sampai Mabes TNI turun tangan, saya tidak bisa lindungi siapa-siapa lagi." Rangga mencengkeram lengan kursinya. Tubuhnya berkeringat dingin. Semua rasa bangga sebagai aparat mendadak runtuh. Ia hanya bisa mengangguk. Di sisi lain kota, media sosial terus membara. Potongan video istri Letkol Hendra yang menangis di tengah jalan tol, memeluk tubuh suaminya, yang telah ditonton lebih dari 5 juta kali di TikTok dan Instagram. Komentar demi komentar, penuh emosi. Ini bukan hanya tindakan brutal, tapi juga penghinaan terhadap institusi TNI. Kenapa aparat bisa sebengis itu? Harus ada yang bertanggung jawab. Kalau ini dibiarkan, negara ini sudah tidak punya keadilan. Sejumlah analis politik mulai berspekulasi bahwa kasus ini bisa dijadikan batu loncatan untuk kepentingan tertentu. Isu ketegangan antar institusi TNI dan Polri kembali mencuat. Para pakar hukum menuntut investigasi independen. Namun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Di kantor berita independen, seorang jurnalis muda bernama Rina Marcelina tengah menyusun artikel mendalam tentang insiden ini. "Aku nggak butuh headline bombastis," ucapnya ke rekan satu timnya. "Aku mau ke akar masalah. Kenapa aparat bisa sebrutal itu? Kenapa mereka merasa kebal hukum?" Ia menyalakan laptopnya, membuka semua data, kronologi kejadian, nama-nama pelaku, posisi institusi masing-masing, dan dampak sosial. Ia sadar, ini lebih dari sekadar berita viral. Ini tentang ketimpangan kekuasaan, tentang rasa aman yang dirampas oleh mereka yang seharusnya menjaganya.
Keesokan harinya, Hendra dan Ningsih menghadiri undangan resmi dari Panglima TNI di Mabes Cilangkap. Diterima dengan penuh hormat, Letkol Hendra menceritakan ulang kejadian di tol dengan detail. Tatapan Panglima, Jenderal TNI Andika Saputra, sangat serius. Laporanmu sudah kami terima. Kami akan kirim tim investigasi gabungan. Tapi saya ingin kamu tetap tenang. Jangan bertindak di luar prosedur. Pesan Panglima. Saya hanya ingin keadilan, Jenderal. Balas Hendra mantap. Saya ingin anggota Polri yang memukuli saya dihukum seberat-beratnya. Saya ingin institusi ini tidak lagi dipermalukan di depan publik. Panglima mengangguk. Kau akan dapatkan itu. Kau bukan hanya korban, kau simbol. Dan simbol tidak boleh jatuh. Namun di malam yang sama, suasana berubah semakin suram. Seorang informan rahasia TNI yang menyusup ke dalam struktur internal Polsek Metro Selatan mengirim pesan singkat kepada Kapten Dimas Target Kuraga. Sudah mulai hapus barang bukti. Rekaman CCTV dihapus, HP disembunyikan. Salah satu pelaku mau kabur keluar kota. Kapten Dimas langsung menghubungi Brigjen Supriyadi. Jenderal, kita harus bergerak cepat sebelum mereka bersih-bersih. Atau semuanya hilang. Suara dari seberang terdengar tegas. Koordinasikan tim. Jangan tunggu surat. Negara ini sudah terlalu banyak kehilangan karena lambat bertindak. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Awan mendung menggantung di langit, seolah ikut menyerap amarah yang tengah berkecamuk di hati banyak orang. Di dalam ruang tamu rumah dinas Letkol Yuda Prasetya, suasana begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Berdetak pelan namun terasa menghantui. Istrinya, Dinda, duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan sang suami yang masih dibalut perban. Yud, kamu yakin ingin melanjutkan ini semua? Tanya Dinda lirih. Matanya menatap mata suaminya dengan kekhawatiran yang belum juga pudar sejak kejadian di tol. Letkol Yuda menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lagi, Din. Kalau kita diam, mereka akan merasa bisa lakukan ini lagi pada prajurit lain, bahkan rakyat sipil. Ini bukan soal harga diriku saja. Ini soal keadilan. Dinda menunduk. Ia tahu, suaminya bukan tipe lelaki yang akan membiarkan sebuah penghinaan seperti itu begitu saja. Apalagi ketika institusinya sebagai prajurit TNI tercoreng oleh arogansi segelintir oknum polisi di seberang kota. Di sebuah ruang rapat tertutup di Mabes TNI, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Jenderal TNI Sudirman, Panglima TNI, duduk di ujung meja dengan wajah datar namun penuh tekanan. Lihat penyip. Beberapa perwira tinggi dan staf hukum sedang memaparkan hasil investigasi internal awal sesuai rekaman CCTV dan kesaksian korban. Anggota kita dikeroyok tanpa alasan yang jelas oleh 6 polisi berseragam. Salah satunya telah diidentifikasi sebagai Bribka Rangga, anggota aktif di Telantas Polda Metro. Ucap Kolonel Bagas, perwira dari bidang hukum militer. Jenderal Sudirman menggatuk-genggetikan jarinya ke meja. Apa alasan mereka melakukan ini? Salah paham atau ada motif lain? Belum jelas, Jenderal, jawab Kolonel Bagas. Namun dugaan sementara, ini berkaitan dengan kesalahan prosedur saat penindakan lalu lintas. Tapi yang terjadi di lapangan sudah melampaui batas profesional. Ini bukan sekadar pelanggaran SOP, ini kriminal. Panglima TNI menatap layar yang memutar ulang video kejadian dari berbagai sudut. Di sana terlihat jelas bagaimana Letkol Yuda dipukul bertubi-tubi oleh beberapa polisi. Sementara Dinda berteriak meminta tolong. Yang membuat suasana ruang rapat makin tegang adalah ekspresi datar dari Bribka Rangga yang terekam kamera dingin. Dan tanpa penyesalan, siapkan surat resmi permintaan klarifikasi ke Kapolri. Saya ingin kasus ini ditangani transparan dan adil, tegas Jenderal Sudirman. Kalau perlu, saya sendiri akan bicara langsung dengan Presiden. Sementara itu, berita kejadian ini telah menjadi badai di media sosial. Tagar kami bersama Letkol Yuda dan harus tegas trending di X dan Instagram. Masyarakat sipil pun ikut bersuara. Banyak yang merasa kejadian ini mencerminkan masalah laten dalam relasi antara polisi dan TNI di Polda Metro Jaya. Suasana berbeda. Bribka Rangga duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya sudah tak segarang ketika kejadian. Ia mengenakan baju tahanan internal. Dan di hadapannya duduk 2 penyidik dari divisi Propam. Keringat membasahi pelipisnya, walau ruangan itu ber-AC. Kenapa kalian melakukan pemukulan seperti itu terhadap seorang anggota TNI dan istrinya? Tanya penyidik. Bribka Rangga menggigit bibir bawahnya. Saya nggak tahu, Pak. Kami pikir dia sopir arogan. Kami sempat ribut sebelumnya di rest area, tapi saya bener-bener nggak tahu dia tentara. Kamu dan 5 rekanmu tidak melihat kartu identitas militer? Dia sempat menyebut pangkatnya di tempat kejadian. Saya panik, Pak. Keadaan sudah terlanjur panas. Semua emosi saya hilaf.
Penyidik mencatat sesuatu. Kamu sadar siapa yang kamu lawan. Dan kamu tahu ini akan jadi kasus besar? Bribka Rangga mengangguk perlahan. Tapi dari sorot matanya, tampak ia belum benar-benar menyesal. Mungkin karena terlalu sering merasa kebal hukum. Tapi kali ini, dia salah sasaran. Lawan mereka adalah perwira aktif yang punya integritas tinggi dan jejaring militer yang kuat keesokan harinya. Konferensi pers digelar oleh Humas TNI Letkol Yuda, tampil didampingi penasihat hukum militer dan perwakilan Mabes. Wajahnya masih tampak lebam, tapi sorot matanya tajam. Tidak ada tanda gentar. Insiden yang saya alami bukan hanya kekerasan fisik, tapi penghinaan terhadap institusi negara. Saya berharap proses hukum berjalan jujur dan transparan, ucapnya tegas. Di luar ruangan, puluhan wartawan berebut menyampaikan pertanyaan, tapi Letkol Yuda memilih diam. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah proses panjang, dan ia harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Sementara itu, di kediaman Kapolri Jenderal Pol Fikri Handoko, suasana pun tak kalah panas. Ia baru saja menerima laporan lengkap dari internal. Ia tahu, publik mendesak tindakan tegas, tapi ia juga tahu, jika salah langkah, ini bisa merusak hubungan antar institusi dan membakar opini publik lebih dalam. Ia memanggil ajudannya. Hubungi Panglima TNI, kita perlu bertemu hari ini juga. Ini sudah lebih dari sekadar insiden biasa. Tempat lain, Bribka Rangga duduk di dalam sel tahanan internal Propam. Tangannya memegang salinan surat pemecatan sementara dan pembekuan status keanggotaannya. Wajahnya kosong. Dari kejauhan terdengar suara televisi memutar berita. Kapolri janjikan transparansi dalam penyelidikan kasus pengeroyokan Letkol TNI. Dan di media sosial, satu komentar paling viral ditulis oleh seorang warga sipil. Hari ini kita tahu, kalau kita diam, besok mungkin kita yang jadi korban. Hormat untuk Letkol Yuda yang berani bersuara. Letkol Yuda duduk di halaman rumahnya malam itu, menatap bintang. Dinda datang membawa secangkir teh. Kau yakin mereka akan diproses adil? Tanya istrinya. Yuda menatap langit. Kalau tidak, aku sendiri yang akan turun tangan, dan malam pun makin larut. Tapi amarah itu belum padam. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik. Namun suasana di markas Komando Wilayah Khusus TNI sudah dipenuhi ketegangan. Major Handoko atasan langsung Letkol Taufan sedang berdiri di depan layar besar, menatap. Rekaman CCTV dari insiden di jalan tol yang kini viral di seluruh negeri. Sudah dipastikan, itu bukan pengeroyokan biasa, ujar Mayor Handoko dengan nada berat. Letkol Taufan mengangguk. Saya sudah mencium ada yang tidak beres dari cara mereka bergerak. Terlalu rapi, terlalu terkoordinasi. Seperti bukan polisi biasa. Data yang dikumpulkan oleh tim intelijen internal TNI menunjukkan adanya pola mencurigakan. Dari 7 anggota polisi yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap Letda Arman, 4 diantaranya ternyata pernah terlibat dalam operasi rahasia yang dikaitkan dengan unit intel tertentu di bawah komando Bribka Rangga. Bukan hanya itu, 2 di antara mereka juga pernah ditugaskan dalam misi penanganan unjuk rasa besar yang dikritik karena penggunaan kekerasan berlebihan. Dan lihat ini, ujar seorang anggota intelijen sambil menunjukkan hasil pelacakan perintah internal. Ada panggilan radio gelap 1 jam sebelum kejadian. Kode-kode yang digunakan sama dengan yang biasa dipakai unit cadangan dari Satgas Reserse Khusus. Letkol Taufan mengepalkan tangannya. Jadi ini bukan hanya sekadar kesalahpahaman di lapangan. Ada niat. Ada misi tersembunyi. Sementara itu di Tempot Lane, Letda Arman masih dirawat di ruang perawatan khusus. Tubuhnya masih lebam dan penuh luka, namun pikirannya jauh lebih gelisah daripada tubuhnya yang terluka. Di sisinya, sang istri, Kirana, duduk menggenggam tangan suaminya dengan penuh kasih. Matanya bengkak karena kurang tidur dan terlalu sering menangis. Mas, semua orang di luar sana marah. Mereka ingin kebenaran. Mereka ingin keadilan buatmu, ujar Kirana lirih. Arman tersenyum kecil, meski sakit masih menghantam seluruh tubuhnya. Aku tidak ingin mereka membalas dengan amarah, Kirana, tapi aku juga tidak akan diam. Kita harus tahu siapa dalangnya. Kirana mengangguk. Ia bukan wanita lemah. Ia tumbuh dalam keluarga militer juga. Ia tahu arti dari harga diri dan kehormatan. Beberapa hari kemudian, Markas Pusat Pengamanan Internal, Puspaminal Polri, menerima dokumen misterius tanpa pengirim. Terdapat salinan komunikasi rahasia antara Bribka Rangga dan seseorang yang dikenal dengan Sandi Satria 89, identitas yang hingga kini belum bisa dilacak. Isinya jelas, perintah untuk menghentikan Letda Arman sebelum pernyataannya soal korupsi dana logistik dalam operasi gabungan bocor ke media. Komjen Komisaris Jenderal Faizal, salah satu pimpinan Puspaminal yang dikenal bersih dan profesional,
langsung memanggil pertemuan darurat. Ini sudah di luar batas. Kalau benar Bribka Rangga melakukan ini atas perintah Satriati 9, maka kita bukan hanya bicara soal pelanggaran disiplin, tapi konspirasi besar dalam institusi. Namun, saat Faizal ingin mengumumkan penyelidikan resmi ke media, atasannya justru menghambat. Perintah tertulis dikeluarkan, tunda penyelidikan, jaga stabilitas citra institusi. Faizal berdiri terpaku di ruang kerjanya, tangannya bergetar. Ia tahu terlalu banyak kebenaran telah ditutup selama ini. Tapi, ini berbeda. Ini menyerang prajurit TNI aktif, dan dampaknya bisa menjadi perang terbuka antar institusi. Di sisi lain, Kirana tidak tinggal diam. Ia mengunggah video dirinya, bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk meminta keadilan. Dalam videonya, ia berkata dengan tenang namun tegas, "Saya Kirana Putri, istri dari Letda Arman yang menjadi korban kekerasan aparat. Saya bukan meminta balas dendam, saya hanya ingin kebenaran. Jika negara ini masih punya nurani, buktikan bahwa hukum masih ada di atas segalanya. Suami saya dihajar, hampir mati, bukan karena kesalahan, tapi karena ia tahu sesuatu yang terlalu banyak orang ingin tutupi." Video itu langsung viral. Dalam waktu 12 jam, ditonton 3 juta orang dan menjadi topik utama di seluruh stasiun TV nasional. #Keadilan untuk Arman menggema di berbagai platform, dan tekanan publik meningkat drastis. Kembali ke markas TNI, Letkol Taufan akhirnya menerima lampu hijau dari petinggi militer untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Bahkan jika harus menyentuh lingkaran dalam kepolisian, operasi rahasia diberi nama sandi, Operasi Sabda Dwi Warna, operasi pengungkapan kebenaran antar institusi yang tak boleh bocor ke publik. Letkol Taufan memimpin tim kecil berisi 5 perwira terbaik, termasuk Kapten Nadira, pakar interogasi dan mantan puspom polisi militer, Sertuwira, ahli siber dan penyadapan, Lettu Rizal, infiltrator yang pernah menyamar di kartel narkoba internasional, Kapten Wulan, pengintai elit wanita dari Satuan Tempur Khusus, Praka Gibran, pengemudi dan ahli taktis kendaraan lapis baja. Misi pertama, menyusup ke lingkungan dekat Bribka Rangga yang kini telah dicopot dan dikurung dalam tahanan internal. Mereka tidak bisa menyentuhnya langsung, tapi mereka bisa menyentuh lingkaran penghubungnya. Malam itu, di sebuah rumah kontrakan, pinggiran Jakarta Timur, Sertuwira dan Lettu Rizal memasang alat sadap pada rumah mantan ajudan Bribka Rangga, seorang bernama Aibda Yoga. "Wira, pastikan frekuensinya aman. Jangan sampai pihak mereka mendeteksi gelombang baru," ujar Rizal pelan. Beberapa menit kemudian, suara dari dalam rumah mulai terdengar. "Bro, Bos Rangga udah mulai kacau. Dia takut kalau si Arman ternyata belum mati. Dia nggak tahu Letda itu anak siapa." "Loh, emangnya anak siapa?" "Itu anak Jenderal Agus Rohmadin, yang dulu pernah operasi di Ambalat." "Gila bro, kalau ketahuan kita yang urus ini, tamat semua." Wira dan Rizal saling pandang. Nama Jenderal Agus bukan nama sembarangan. Ia adalah salah satu jenderal paling disegani yang kini menjabat penasihat Presiden bidang pertahanan, Letkol Taufan menerima rekaman itu dan langsung mengirim pesan ke Mayor Handoko. Permainan ini jauh lebih dalam. Target bukan hanya Arman. Mereka ingin menutup sesuatu yang bahkan menyentuh koridor istana. Pagi berikutnya, Letkol Taufan memutuskan untuk melakukan langkah ekstrem. Ia menemui langsung Jenderal Agus di kediamannya. Setelah menjelaskan semuanya, termasuk Sandi Satria Oitentenovi, keterlibatan Rangga, dan ancaman terhadap Arman, Jenderal Agus hanya terdiam. Beberapa menit kemudian, sang jenderal berdiri, membuka laci, dan menyerahkan sebuah amplop hitam. "Buka ini saat kau benar-benar siap menantang sistem. Tapi ingat, sekali kau buka, kau tidak bisa kembali." Taufan menerima amplop itu. Berat bukan karena isinya, tapi karena keputusan yang menyertainya. Satu kalimat dari Jenderal Agus, "Jika kebenaran adalah peluru terakhir, pastikan kau membidik dengan tepat. Karena setelahnya, dunia takkan lagi sama." Letkol Taufan berdiri di ruang kerjanya yang remang-remang, menatap amplop hitam yang kini tergeletak di atas meja kayu tua. Amplop itu terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena beban rahasia yang tersimpan di dalamnya. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan membuka perekat di sisi amplop dengan jari-jarinya yang sedikit gemetar. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen berlapis plastik bening dan sebuah flash disk kecil. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan satu persatu dokumen itu dan mulai membacanya. Mereka adalah salinan laporan intelijen yang sangat rahasia yang menangkit penyalahgunaan kekuasaan di lingkaran tertinggi, institusi kepolisian, dan keterlibatan jaringan bayangan yang ingin mengendalikan politik keamanan nasional. Salah satu dokumen utama berjudul Operasi Bayangan, Manipulasi Aparat dan Intervensi Politik 2020-2024.
Dalam laporan itu, tertulis secara rinci bagaimana oknum-oknum tertentu dalam kepolisian dan birokrasi menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap anggota TNI yang dianggap mengancam kepentingan mereka, termasuk bagaimana Bribka Rangga dan pasukannya dijadikan alat untuk meredam suara-suara kritis, terutama yang mengetahui kebocoran anggaran dan penyelewengan dana operasi Letkol Taufen, terpaku saat membaca bagian yang menyinggung keterlibatan pejabat tinggi yang memiliki nama kode Satria Oitenteinovi, yang ternyata adalah seorang figur dengan kedudukan strategis di balik layar pemerintahan. Flash disk yang disertakan berisi rekaman suara, pertemuan tertutup antara beberapa pejabat kepolisian dan perwira tinggi militer yang membahas rencana untuk mengamankan stabilitas dengan cara apapun, termasuk menyingkirkan anggota militer yang dianggap berbahaya. Taufan tahu, ini bukan hanya tentang kasus pengeroyokan di jalan tol, ini soal sistem yang korup dan retak hingga ke akar. Di tempat lain, Kirana dan Dinda bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Mereka berdua menjadi suara penting bagi istri para prajurit yang merasa terpinggirkan dan terluka karena kasus ini. Aku tidak ingin suamiku hanya menjadi korban yang lalu dilupakan. Aku ingin ada perubahan. Dinda mengangguk. Setiap kali aku melihat bekas luka Yuda, aku ingat betapa bahayanya mereka yang berkuasa tanpa batas. Kita harus bersatu, supaya mereka tidak lagi berani memperlakukan keluarga prajurit seperti kita. Mereka sepakat untuk membentuk sebuah kelompok advokasi yang tidak hanya membantu korban kekerasan aparat, tapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas di semua institusi keamanan. Sementara itu, Letkol Taufan bersama timnya mulai bergerak dengan rencana baru berdasarkan informasi di dalam amplop hitam. Mereka harus menyusup lebih dalam ke jaringan kepolisian dan menemukan Satria Oitenteinovi. Kapten Nadira memimpin operasi penggalian data, memanfaatkan keahliannya dalam interogasi dan jaringan intelijen. Ia berhasil mengidentifikasi sejumlah nama penting yang selama ini jarang terekspos. Ini bukan hanya kasus kriminal biasa, ujar Nadira pada Taufan. Ini korupsi dan konspirasi yang menyangkut keamanan nasional. Pada malam yang gelap, tim Intel Taufan mendapatkan akses ke ruang server tersembunyi di kantor pusat kepolisian yang mengelola komunikasi internal. Sertu Wira dan Letu Rizal bekerja tanpa lelah mengunduh data dan rekaman penting. Namun, saat pengunduhan hampir selesai, alarm keamanan tiba-tiba berbunyi. Kamera pengawas menunjukkan sosok berlari keluar dari gedung, mungkin seorang penjaga atau mungkin mata-mata. Tingkatkan waspada, ini sudah terlalu berbahaya, perintah Taufan. Tekanan dari luar semakin kuat. Media mulai memaksa pemerintah untuk segera bertindak tegas. Sejumlah tokoh masyarakat dan politisi mulai ikut bersuara. Ada yang mendukung, ada pula yang menyebarkan narasi kontra dengan tujuan mengacaukan opini publik. Di tengah gejolak itu, Panglima TNI Jenderal Sudirman mengadakan konferensi pers bersama Kapolri Jenderal Fikri Handoko. Mereka berjanji akan bekerja sama mengusut tuntas kasus tersebut. Institusi kami berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan menghormati hukum, ujar Kapolri. Kami tidak akan membiarkan oknum merusak nama baik institusi. Namun di bawah kata-kata itu, keduanya tahu betul bahwa pertarungan sebenarnya masih jauh dari selesai. Di ruang tahanan internal Propam, Bribka Rangga duduk termenung. Ia mulai merasakan beban kesalahan dan isolasi yang begitu dalam. Namun, ia tahu bahwa ada kekuatan besar yang masih melindunginya dari luar. Ia menghubungi seseorang melalui ponselnya yang tersembunyi. Ini Rangga, kita harus segera bertemu. Situasi sudah tidak terkendali. Di luar, bayangan gelap itu tersenyum. Perang ini baru saja dimulai. Suasana tegang dan penuh teka-teki membuka banyak kemungkinan baru untuk bab selanjutnya. Malam Jakarta terasa pekat, hanya sesekali lampu jalan dan sorot kendaraan yang menyelinap menembus kabut tipis. Di sebuah kantor kecil di kawasan Jakarta Selatan, Letkol Taufan duduk bersama Kapten Nadira dan Sertu Wira, menatap layar monitor berisi rekaman audio yang baru saja berhasil mereka dapatkan. Suara yang terdengar samar-samar itu adalah pembicaraan rahasia antara beberapa pejabat tinggi kepolisian yang membahas rencana operasi penghilangan bukti dan penanganan masalah yang melibatkan anggota TNI, khususnya Letda Arman. Nadira menyalakan speaker dengan volume rendah, memastikan tidak ada suara yang bocor keluar ruangan. Ia mulai menuliskan potongan kalimat yang paling penting. Ini lebih besar dari yang kita duga, gumam Taufan. Mereka benar-benar mengendalikan sistem. Sertu Wira menatap layar, matanya penuh fokus. Ada kode operasi senja yang disebut berkali-kali. Sepertinya itu nama sandi untuk pembersihan internal. Mereka tahu, mereka harus segera melangkah hati-hati. Setiap gerakan bisa berakibat fatal.
Di sisi lain, kota Kirana dan Dinda sedang mengatur pertemuan komunitas advokasi keluarga prajurit. Ruangan penuh sesak oleh para istri dan keluarga anggota TNI dan Polri yang juga merasa terluka oleh ketidakadilan sistem. Kita harus bersuara. Ini bukan hanya soal kami yang jadi korban, tapi soal masa depan institusi yang kita cintai. Tegas Kirana. Mendapat tepuk tangan dari para hadirin, Dinda menambahkan, kami akan membuat laporan resmi, mendesak pemerintah agar kasus pengeroyokan ini diusut secara transparan dan terbuka. Ini adalah perjuangan kita bersama. Di tengah riuhnya dukungan, sebuah telepon masuk. Kirana menerima panggilan dari Letkol Taufan. Pak Taufan, bagaimana perkembangan di lapangan? Tanyanya. Sudah kami dapatkan rekaman pembicaraan pejabat. Ini lebih dari sekadar kasus biasa, Bu Kirana. Ada rencana besar untuk menutupi semuanya. Jawab Taufan. Kirana menghela napas. Kita harus tetap kuat, jangan biarkan mereka menang. Dalam sebuah kamar hotel sederhana, Bribka Rangga menatap layar ponselnya yang menampilkan pesan singkat. Pertemuan malam ini di tempat biasa, jangan terlambat. Ia tahu, ini adalah perintah dari Satria -89 yang selama ini menjadi dalang. Di balik kekacauan ini, Rangga sudah semakin terperangkap dalam jaring yang sulit diputus. Di lokasi pertemuan, beberapa sosok berseragam polisi dan orang-orang berpakaian preman duduk di sebuah ruangan tersembunyi. Suasana penuh ketegangan, seorang pria bertubuh tinggi dengan suara berat membuka pembicaraan. Situasi semakin sulit, media dan TNI sudah mulai menggali lebih dalam. Kita harus mempercepat langkah. Rangga mengangguk, saya sudah kehilangan kendali atas beberapa anak buah. Mereka mulai ragu dan takut. Pria itu menatap tajam. Kita tidak punya pilihan. Jika perlu, hancurkan semua bukti dan hancurkan siapa saja yang menghalangi. Keesokan harinya, Letkol Taufan dan tim mengadakan rapat evaluasi. Informasi terbaru tentang Operasi Senja mengindikasikan bahwa ada upaya sistematis untuk menghilangkan saksi dan menghapus data elektronik terkait insiden pengeroyokan. Kapten Nadira mengusulkan strategi. Kita harus membentuk tim khusus untuk melindungi saksi dan korban, serta mengamankan bukti. Jika kita kehilangan data digital, kita kehilangan peluang besar. Mulai besok, kita akan melakukan operasi perlindungan saksi dan pengumpulan bukti secara intensif. Dalam suasana lain, di Istana Negara, Jenderal Agus Rahmadin, penasihat pertahanan Presiden, sedang berdiskusi dengan seorang pejabat tinggi pemerintah. Kita harus segera bertindak, katanya. Kasus ini bisa menjadi bom waktu yang meledak. Pejabat itu mengangguk. Tapi bagaimana mengatasi kepentingan yang sudah terlanjur masuk dalam institusi keamanan? Agus menatap tajam, dengan transparansi dan keberanian. Kalau tidak, kita akan kehilangan kepercayaan rakyat. Sementara itu, Kirana mulai menerima ancaman melalui telepon dan pesan singkat. Diamlah, atau kami akan hancurkan keluargamu. Namun ia tidak gentar. Mereka takut suara kami didengar, pikir Kirana. Semakin mereka mengancam, semakin kuat saya. Dinda terus mendampingi Kirana dan keluarga lainnya, memastikan mereka tetap aman dan terhubung dengan jaringan pendukung. Situasi yang semakin kompleks dan ketegangan yang meningkat, menyiapkan panggung bagi konflik dan pengungkapan yang lebih besar di bobot selanjutnya. Senja mulai turun di Jakarta, namun gedung-gedung tinggi masih memantulkan cahaya matahari dengan kilauan yang menyilaukan. Di sebuah ruang rapat tertutup di markas besar TNI, Letkol Taufan dan Mayor Handoko tengah berdiskusi serius bersama beberapa perwira tinggi. Di luar, kabar tentang kasus pengeroyokan Letda Arman semakin ramai diperbincangkan. Ini bukan hanya tentang hukum, ujar Mayor Handoko. Ini tentang harga diri institusi dan kepercayaan publik yang mulai terkikis. Letkol Taufan mengangguk. Data dan bukti yang kami kumpulkan menunjukkan adanya keterlibatan pejabat tinggi yang sangat berpengaruh. Namun kami harus berhati-hati, karena lawan kita bukan hanya individu, tapi sistem yang sudah terstruktur dengan rapi. Mayor Handoko mengambil selembar dokumen dan menunjukkannya ke Taufan. Ini adalah bukti transfer dana yang mencurigakan ke rekening yang diduga milik Satria T9. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dan mengalir secara berkala selama 2 tahun terakhir. Taufan menatap dokumen itu dengan tatapan tajam. Ini adalah bukti kuat, tapi kita harus memastikan sumbernya dan menghindari kebocoran. Di sebuah kafe kecil di bilangan Jakarta Pusat, Kirana duduk bersama beberapa anggota komunitas advokasi. Mereka tengah merancang strategi kampanye sosial untuk mendesak penyelesaian kasus ini. Media mulai mengalihkan perhatian mereka ke isu lain. Keluh salah satu aktivis, kita harus membuat gerakan yang tidak bisa diabaikan. Kirana mengangguk. Kita akan mengadakan demonstrasi damai di depan Mabes Polri dan Mabes TNI ini untuk menunjukkan bahwa kami mendukung keadilan dan transparansi. Semua setuju, dan rencana pun mulai disusun dengan rinci. Namun,
Tidak semua pihak senang dengan perkembangan ini. Di dalam ruang rapat rahasia sebuah gedung mewah, seorang pria berpakaian jas hitam sedang berbicara dengan seorang pejabat tinggi. "Polisi, kita harus hentikan gerakan itu sebelum jadi besar," ucap pria tersebut. "Kalau mereka berhasil menggerakkan massa, kita akan kehilangan kendali." Pejabat polisi itu mengangguk pelan. "Saya sudah mengatur beberapa anggota untuk mengawasi dan jika perlu membubarkan demonstrasi." Pria itu tersenyum dingin. "Kita juga harus mencari cara untuk melemahkan Letkol Taufan. Jika dia hilang, seluruh kasus ini bisa bubar." Malam itu, Letkol Taufan pulang ke rumah dengan perasaan was-was. Ia tahu bahaya mengintai dari segala sisi. Di depan rumahnya, sebuah sepeda motor berhenti tiba-tiba. Dua pria berhelm hitam turun, menatapnya dengan dingin. "Tuan, ada pesan untuk Anda," kata salah satu pria, lalu menyerahkan sebuah amplop kecil. Taufan membuka amplop itu dengan perlahan. Di dalamnya hanya sebuah kertas bertuliskan, "Hentikan penyelidikan atau keluargamu yang akan menanggung akibatnya." Dada Taufan berdebar kencang, namun ia menolak gentar keesokan harinya. Di markas besar Polri, Kapolri Jenderal Fikri Handoko menerima laporan terakhir dari Divisi Propa mengenai perkembangan kasus Bribka Rangga dan jaringan Satria Oitentai Novi. "Ini bukan hanya kasus pelanggaran disiplin," ujar Kepala Propam. "Ini sudah masuk ke ranah kriminal dan politis." Kapolri menghela napas panjang. "Saya ingin semua pihak bertindak profesional dan tidak menggunakan kasus ini untuk kepentingan pribadi atau politik." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa mengungkap semua kebenaran akan menjadi ujian terbesar dalam kariernya. Di tengah keruwetan itu, Kirana dan Dinda memimpin demo damai yang dihadiri ribuan orang di depan Mabes Polri. Mereka membawa poster bertuliskan keadilan untuk Letda Arman dan hentikan kekerasan aparat. Para peserta berorasi dengan penuh semangat, menyuarakan tuntutan agar aparat yang bersalah segera dihukum dan institusi dibersihkan dari oknum korup. Media nasional meliput aksi tersebut secara langsung, membuat tekanan publik semakin besar. Sementara itu, Letkol Taufan bersama timnya mempersiapkan langkah strategis berikutnya. Mereka berencana untuk menyampaikan hasil investigasi secara terbuka kepada Panglima TNI dan meminta dukungan penuh untuk melanjutkan pengusutan. Di ruang rapat kecil, Taufan mengingatkan timnya, "Kita harus tetap solid dan waspada. Ini adalah pertempuran bukan hanya untuk kebenaran, tapi untuk masa depan institusi kita." Harapan yang mulai tumbuh di tengah kegelapan, namun juga dengan ancaman yang semakin nyata. Langit Jakarta mulai cerah ketika Letkol Taufan melangkah keluar dari ruang rapat di markas besar TNI. Dokumen-dokumen rahasia dan bukti yang selama ini mereka kumpulkan kini berada di tangannya. Hasil investigasi sudah siap dipresentasikan kepada Panglima TNI dan pejabat terkait lainnya. Ini adalah momen penentu. Apakah kebenaran bisa menang atau justru dikubur dalam diam? Di sisi lain, di kantor Mabes Polri, Kapolri Jenderal Fikri Handoko duduk bersama timnya mempersiapkan konferensi pers yang akan menjadi titik balik kasus pengeroyokan Letda Arman dan pengungkapan jaringan Satria Oitentai Novi. Ia tahu tekanan publik sangat besar dan reputasinya dipertaruhkan. Beberapa jam kemudian, ruang konferensi pers Mabes Polri dipenuhi wartawan dari berbagai media nasional dan internasional. Suasana tegang, semua menunggu pengumuman penting. Kapolri Fikri berdiri di depan podium, menatap serius ke arah para jurnalis. "Kasus pengeroyokan yang menimpa Letda Arman oleh oknum kepolisian telah menjadi perhatian serius institusi kami," katanya dengan tegas. "Kami telah melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan adanya jaringan yang berusaha menyembunyikan kebenaran dan mengganggu proses hukum." Ia melanjutkan, Bribka Rangga dan beberapa anggota lain sudah dinonaktifkan dan sedang menjalani proses hukum. Lebih jauh lagi, kami akan membongkar sindikat korupsi dan konspirasi di dalam institusi kami, tanpa pandang bulu. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar dari para wartawan, menandakan respons positif masyarakat terhadap pengakuan ini. Sementara itu, di ruang sidang militer, Letkol Taufan memperlihatkan bakti-bakti kuat kepada Panglima TNI, Jenderal Sudirman. "Ini bukan hanya masalah pengeroyokan, Jenderal. Ini adalah operasi besar yang mencoba merusak institusi kita dari dalam," ujar Taufan. Jenderal Sudirman mengangguk serius. "Saya akan memastikan tidak ada kompromi. Kita akan bersihkan institusi kita dan menjaga martabat prajurit serta negara." Di luar gedung pengadilan, Kirana dan Dinda bersama ratusan pendukungnya berkumpul. Mereka telah melewati hari-hari penuh ketegangan, ancaman, dan harapan. Kini, mereka menyaksikan momen bersejarah saat para pelaku mulai diadili. Kirana menatap Letkol Taufan yang berdiri di tengah kerumunan. "Terima kasih sudah berjuang untuk kami semua," katanya. Taufan tersenyum lelah. "Ini bukan perjuangan saya sendiri, Kirana. Ini perjuangan kita semua,"
Beberapa bulan berlalu, proses hukum berjalan dengan transparan dan ketat. Para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jaringan korupsi dan konspirasi berhasil dibongkar, membawa perubahan besar dalam tubuh institusi kepolisian dan militer, media dan masyarakat. Mulai percaya kembali pada aparat yang bertugas menjaga keamanan dan keadilan. Suasana haru dan optimisme. Letkol Taufan, Kirana, Dinda, dan seluruh keluarga prajurit yang terdampak kini bisa menghela napas lega. Namun, mereka juga tahu perjuangan menjaga keadilan dan integritas harus terus berlanjut. Cahaya pagi menembus jendela kaca ruang interogasi Polres Metro yang dingin. Suasana tegang menggantung seperti kabut tipis. Di balik meja besi, seorang perempuan muda mengenakan jaket lusuh dan wajah penuh luka duduk dengan sorot mata kosong. Namanya Intan Maharani, usia 23 tahun. Namun yang dideritanya membuatnya tampak seperti perempuan 40. Di hadapan Intan duduk dua penyidik. Salah satunya Kompol Ratna, yang dikenal karena ketegasannya namun juga kelembutannya dalam menangani korban. Kikap. Satu tangan memegang rekaman CCTV. Satu lagi mencatat setiap respons Intan yang hampir tak terdengar. Intan, kamu sudah aman di sini. Tak ada yang bisa menyakitimu lagi, ujar Kompol Ratna dengan suara pelan. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Semuanya. Intan menunduk, tangannya gemetar. Butuh beberapa menit sebelum ia bisa membuka suara. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya lirih tapi jelas. Mereka bilang kalau aku bagian dari mereka. Padahal aku cuma kerja jaga kasir warung depan markas. Tapi waktu aku nolak diajak ikut Ormas GRIB Berjaya, aku diculik, dimasukin ke kamar kosong, dipaksa bersumpah. Mata Kompol Ratna mengerut. Dipaksa bersumpah, maksudnya? Intan mengangguk pelan. Sumpah setia di depan foto-foto tokoh mereka. Kalau aku bohong atau kabur, aku bakal dibuang ke sungai atau diarak keliling desa sambil dipukuli. Ada yang sudah ngalamin itu, Mbak. Satu cewek, namanya Nia, died, hilang setelah dihukum. Sementara itu di markas Kopassus Cijantung, Mayor Dimas Ridwan membuka laporan hasil penyelidikan Letda Bayu Ramasta. Bersamanya duduk Kolonel Fadlan Adiwirya, Letnan Arka Mahesa, dan dua staf intel lainnya. Data terbaru menunjukkan bahwa GRIB Berjaya di Semarang ini bukan ormas biasa. Mereka punya struktur mirip pasukan. Ada komandan wilayah, ketua batalion, sampai penggalangan dana pakai iuran paksa. Jelas Letda Bayu sambil menunjuk peta. Dan ada satu hal lagi, Pak, lanjut Bayu sambil menekan tombol remote. Layar liquid crystal display menampilkan foto-foto para anggota GRIB yang sedang memegang senjata rakitan. Mereka mulai melatih kader muda dengan senjata tajam, bahkan airsoft gun modifikasi. Beberapa di antaranya anak usia 13-15 tahun. Fadlan mengepal tangan. Mereka merekrut anak-anak? Ya, Pak, mereka sebut sebagai pasukan muda berjaya. Mereka latih tiap malam Jumat, pakai seragam militer-militeran. Suasana ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang tertawa, tak ada sindiran. Hanya kemarahan yang membuncah dalam diam. Kembali ke Semarang. Di ruang tahanan sementara, pemimpin GRIB Berjaya Semarang, yang dikenal sebagai Bang Jalu, duduk tenang dengan tatapan arogan. Namun di balik ketenangannya, ia menyadari bahwa cengkeraman kekuasaan ilegalnya mulai runtuh. Banyak anggotanya kabur atau ditangkap. Ada pula yang berbalik memberikan informasi ke aparat. Kalau negara pikir mereka bisa lumpuhkan saya hanya karena bawa tentara dan kamera media, mereka salah. Gumam Jalu kepada dirinya sendiri. Ormas ini bukan bangunan, tapi keyakinan. Selama ada ketakutan, selalu ada GRIB Berjaya. Namun, yang tidak dia tahu, pada saat yang sama, 3 anggotanya Ucup, Randy, dan Darto sudah berada di ruang perlindungan saksi. Mereka bertiga menandatangani kesaksian dan menyerahkan bukti kuat bahwa Jalu terlibat langsung dalam perintah pemerasan dan kekerasan. Malam harinya, di sebuah rumah aman milik TNI, Raka adik Kolonel Fadlan duduk berdua dengan sang kakak. Tak ada seragam hari itu. Fadlan mengenakan kaos dan celana training, tapi wajahnya tetap tegas. "Rak," ucap Fadlan pelan. "Kamu tahu kenapa aku ikut operasi ini?" Raka menatap kakaknya, penuh rasa bersalah. "Karena aku, Aisyah." "Itu," Fadlan menggeleng, "karena aku tahu kamu masih bisa diselamatkan. Kamu salah jalan, tapi kamu masih punya hati. Kamu masih punya kesempatan buat memperbaiki." Roka menandok, lalu berkata, "Aku nyesel, Mas. Tapi semua orang di kampungku ikut. Yang nolak malah disiksa. Aku cuma mau dihargai. Aku pikir jadi anggota GRIB itu bikin aku aman." Fadlan menepuk bahu adiknya. "Rasa aman itu bukan dari takut sama orang lain, tapi dari tahu kamu ada di jalan yang benar." Raka menangis malam itu, bukan karena lelah atau takut, tapi karena beban dosanya sendiri mulai tak sanggup ia pikul. Pagi berikutnya, Komandan Kopassus menerima kunjungan dari Mabes TNI,
dan Baintelkam. Laporan lengkap diberikan, termasuk pengakuan Intan, kesaksian Raka, dan puluhan berkas kejahatan. GRIB berjaya, operasi ditingkatkan menjadi skala nasional. Tak hanya Semarang, operasi gabungan dilakukan di Solo, Bekasi, bahkan Papua. Operasi kunci rantai, kata Komandan Kopassus, dimulai minggu depan. Kita putus semua simpul jaringan mereka dari pusat sampai daerah. Kolonel Fadlan mengangguk, kami siap, Jenderal. 3 hari kemudian, suasana halaman kantor polisi berubah drastis. Ratusan warga berkumpul. Mereka menyambut pembebasan Intan bersama korban lainnya yang telah diamankan. Spanduk bertuliskan Semarang melawan ketakutan berkibar di udara. Atas panggung kecil, Intan berdiri dengan mikrofon di tangan. Ia gemetar, tapi ia ingin suaranya didengar. Nama saya Intan Maharani, katanya. Suaranya mulai lantang. Saya bukan pahlawan, tapi saya juga bukan korban selamanya. Saya hari ini, karena saya tahu jika kita, dia mereka, tapi jika kita bersatu, kita bisa melawan ketakutan itu. Untuk semua perempuan, semua anak muda, semua warga, jangan takut lagi. Tepuk tangan membahana. Teriakan GRIB berjaya, bubar, bergema dari warga, dan di kejauhan Letda Bayuden, Letnan Arka berdiri menyaksikan. Mereka tak tersenyum, mereka hanya mengangguk, karena mereka tahu perang belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, rakyat tak lagi sendiri.